Selamat pagi, Om Swastiastu. Sekali lagi, selamat pagi para pemirsa dimanapun berada. Kali ini kita berjumpa kembali dalam channel IGA Suryani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin ikut menyampaikan dalam artian meluruskan pemahaman tentang Hindu Bali yang sempat disampaikan oleh Ibu Desak Made Darmawati beberapa bulan yang lalu. Apa yang disampaikan lewat video tersebut itu banyak menimbulkan ketersinggungan di antara para umat atau Hindu Bali. Saya sendiri sebagai orang Hindu Bali sekaligus sebagai insan akademik di salah satu universitas di Bali, saya juga merasa tersinggung begitu dari apa yang disampaikan lewat video itu. Oleh karena itu, saya ingin meluruskan sedikit mengenai pemahaman yang keliru itu, terutama tentang Hindu atau agama Hindu Bali begitu. Nah, dari video tersebut ada disebutkan tentang bahwa Hindu Bali mengenal banyak Tuhan. Beliau tidak mengerti katanya bahwa Hindu Bali mengenal banyak Tuhan. Nah, dapat saya luruskan mengenai pemahaman itu. Dalam agama Hindu, pokoknya agama Hindu di seluruh dunia ataupun agama Hindu di Indonesia dan di Bali khususnya, Tuhan tidak dikenal banyak. Tuhan dalam agama Hindu hanya dikenal satu, yang disebut dengan Brahman. Dalam sastra-sastra Hindu sering disebutkan Brahman, Atman, Aikyam, bahwa Brahman dan Atman itu tunggal begitu. Ini berarti bahwa ketika Atman yang sudah suci, yang betul-betul suci, tiada ternoda rohnya itu, maka dia akan bisa mencapai Brahman sesuai dengan apa yang sudah disebutkan di dalam Pancasrado, yaitu di dalam kepercayaan yang kelima, ya, percaya terhadap moksa begitu. Nah, kemudian yang dikenal banyak dalam Hindu itu adalah para dewa. Dewa-dewa dikenal banyak dalam Hindu itu, dewa maupun dewi begitu. Di Hindu, terutama di Bali, yang kita kenal sekarang ada yang paling banyak diketahui atau yang paling menonjol diketahui adalah tentang Trimurti ini. Tentang Trimurti yang disebut dengan Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Di mana Dewa Brahma yang berarti kekuatan Tuhan yang disebut sebagai Dewa Brahma yang berfungsi sebagai pencipta. Kemudian yang kedua yaitu Trimurti yang kedua yaitu Dewa Wisnu. Dewa Wisnu yang berfungsi sebagai pemelihara yang bersumber dari kekuatan Tuhan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga kita disebut yang ketiga, Trimurti yang ketiga disebut dengan Dewa Siwa. Di sini Dewa Siwa berfungsi sebagai pelebur. Dalam artian melebur segala yang ada di dunia ini kalau sudah waktunya dilebur begitu. Nah, ini jangan sampai salah paham begitu. Banyak orang mengatakan Dewa Siwa dikatakan sebagai dewa perusak, salah itu. Ya. Nah, inilah kembali perlu diluruskan. Bahwa Dewa Siwa itu adalah sebagai dewa pelebur, melebur kembali sesuai dengan kalau sudah waktunya tiba atau datang begitu, akan dilebur kembali semua isi alam semesta ini. Nah, Trimurti itulah merupakan kekuatan daripada Tuhan, kekuatan Tuhan yang paling utama yang disebut dengan Trimurti begitu. Nah, sesuai dengan sastra, apa yang disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 20 tentang Trimurti ini,
yang disebut sebagai berikut. Aham Atma Gudakesa Sarva Bhutasya Snita Aham Adescha Madhyamcha Bhutanam Anta Evacha, yang artinya, wahai Arjuna yang sudah berhasil menaklukkan indria, sesungguhnya aku adalah awal, pertengahan, dan akhir dari semua makhluk hidup. Dan aku adalah roh yang bersemayam di dalam hati setiap makhluk hidup. Nah, ini artinya sloka tentang Trimurti yang tercantum dalam Bhagavad Gita bab 10 sloka 20 dapat kita berikan pendapat sebagai berikut. Bahwa Arjuna yang sudah memiliki kecerdasan spiritual yang terkontrol maksudnya, dia bisa mengalahkan kebodohan dalam dirinya sendiri. Dan dalam hal ini, karena Arjuna sudah bisa mengendalikan diri, dalam artian sudah memiliki kecerdasan spiritual, maka Tuhan mulailah bersabda bahwa yang disebut dengan Brahman itu adalah kekuatan pencipta, pemelihara, dan yang terakhir disebut dengan pelebur. Itu dijelaskan di dalam Bhagavad Gita ataupun dalam sastra-sastra Hindu yang lain yang terdapat dalam Upanishad, Sara Samuscaya, dan lain sebagainya begitu. Tentang Brahma, kekuatan Tuhan yang disebut sebagai Dewa Brahma banyak disebutkan, dijelaskan dalam kitab Upanishad maupun kitab Bhagavad Gita. Kemudian Tuhan yang dikatakan sebagai Dewa Wisnu juga banyak disebutkan dalam sastra-sastra ataupun sloka-sloka dalam Bhagavad Gita maupun sastra Purana, di mana Purana itu merupakan bagian dari Veda Smrti. Kemudian nama Dewa Siwa, kekuatan Tuhan sebagai pelebur begitu, juga banyak disebutkan di dalam Purana, atau disebut dengan kitab Purana merupakan bagian dari Veda Smrti, atau juga banyak disebutkan tentang fungsi Siwa ini atau fungsi Dewa Siwa ini sebagai pelebur. Nah, itu penjelasan saya mengenai Trimurti yang sesungguhnya kalau kita dalami. Jadi agama Hindu itu bukan salah konsep begitu di alam semesta ini, melainkan konsepnya itu sudah betul-betul terjamin di dalam sastra, sudah ada dalam sastra. Cuman kita sekarang sering sebagai orang Hindu Bali yang kebanyakan belajar tentang hanya tradisi Gugon Tuwon saja begitu, sehingga banyak kita tidak tahu tentang arti sebenarnya konsep yang kita anut dalam kehidupan sehari-hari begitu. Oleh karena itu dapat saya katakan, ya kalau zaman modern ini sudah seharusnya para umat Hindu di seluruh Indonesia, terlebih-lebih di Bali begitu, agar lebih melek terhadap sastra begitu, agar tidak macam-macam dinamai konsep itu, ya sehingga karena tidak tahu betul agama yang dipelajari sehingga sehingga menimbulkan pembicaraan yang bikin ketersinggungan begitu orang lain. Sebenarnya jangan, kalau tidak tahu konsep ya secara lebih jauh lagi atau mendalam lagi ya tidak usah, lebih baik berbicara seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ada kemudian dalam video Ibu Desa Dharmawati itu menyatakan tentang tentang ngaben begitu. Panas dingin katanya beliau melihat orang ngaben begitu. Ya, di lapangan mana disebutkan itu? Ya, di lapangan Puputan atau di mana disebutkan. Yang jelas itu di lapangan katanya beliau melihat ada upacara ngaben badan beliau dalam keadaan panas dingin begitu. Nah, ini memang betul-betul ya seperti apa yang saya katakan tadi. Lagi-lagi salah pemahaman begitu. Jadi orang Hindu itu
melaksanakan upacara ngaben itu bukan hanya kemauan sendiri begitu, bukan dibuat-buat begitu, ya, bukan dibuat-buat, tidak berdasarkan sastra begitu. Jadi melaksanakan upacara ngaben itu sudah ada sastranya. Sastra itulah menganjurkan kepada kita, ya, agar setiap roh yang sudah meninggalkan badan kasarnya itu, ya badan kasarnya itu layak diaben, dijadikan abu begitu. Sesuai dengan apa yang sudah tercantum di dalam kitab Lontar Yamo Purano Tatwo. Disebutkan tentang upacara ngaben. Kemudian juga dalam Yajurveda, Yajurveda bab 40 sloka 15, di sana disebutkan jelas tentang upacara ngaben. Wahai manusia, badanmu yang hanya dibangun oleh Panca Mahabhuta akhirnya akan menjadi abu, dan atmanya bakal mendapatkan moksa. Nah, oleh karena itu, ingatlah selalu sebut nama suci Tuhan, yaitu disebut dengan Aum atau disebut dengan Om. Atau ingatlah selalu nama Aum atau nama Om itu. Lakukanlah begitu. Nah, dari isi sloka ini yang terdapat dalam Yajurveda bab 40 sloka 15, dapatlah kita ketahui bahwa dalam kitab suci Hindu, yaitu Caturveda, khususnya dalam Yajurveda, itu sudah termuat ajaran bahwa setiap orang Hindu kalau sudah dalam keadaan meninggal, ya mayatnya itu wajib mayatnya itu dibakar menjadi abu, dan atmannya akan mendapatkan moksa. Nah, sudah tentu ini akan disesuaikan dengan karma masing-masing begitu. Nah, yang jelas di sini ngaben ini memang sudah tercantum di dalam sastra. Ya, bukan ngawur orang Hindu melaksanakan ngaben begitu. Ya, bukan lahir berdasarkan tradisional saja, tetapi memang ini lahir dari kitab Weda begitu. Tetapi diajarkan secara tradisional masing-masing daerah di Bali. Ya, karena kurang mengenal sastra, maka dikatakan itu warisan tradisional. Padahal warisan tradisional itu sumber dasarnya sekali itu kan sudah ada di Weda. Kalau orang meninggal itu dijadikan abu seperti itu. Dan ini perlu juga kita ketahui, ya, bahwa dalam kitab Yajurveda ini memang dicantumkan, ya, kalau sudah badan kasar ditinggalkan oleh roh, badan kasar ditinggalkan oleh roh, kemudian badannya dibakar, ya tinggal rohnya sendiri bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab terhadap karmanya masing-masing di alam sana. Oleh karena itu, biar mendapatkan tempat yang baik begitu, ya, mendapatkan surga ataupun moksa begitu. Nah, inilah kemudian ditekankan kembali dalam Weda. Ucapkan selalu nama Aum. Lakukan nama Aum. Ucapkan nama Aum selalu. Ya, dalam artian Om, Aum. Ucapkan. Latihlah sewaktu kita masih hidup di dunia ini. Biasakan mengucapkan nama Aum agar nanti roh kita bisa mencapai apa yang disebut dengan alam Tuhan atau disebut dengan moksa begitu. Nah, berikutnya saudara umat Hindu dimanapun berada, dari video yang disampaikan oleh Ibu Desa Darmawati, ya, ada yang saya dengar di sana, kalau orang India tidak banyak ritualnya, ya, tapi orang Bali kok banyak ritualnya begitu. Nah, inilah untuk mendapatkan jawaban ini kita perlu lebih jauh, lebih dalam lagi mempelajari tentang sejarah agama Hindu di India, sejarah agama Hindu di Indonesia, dan sejarah agama Hindu di Bali begitu.
Kalau kita mempelajari sejarah tentang Hindu, luar biasa panjangnya begitu, saudara. Tapi lewat video ini saya akan sampaikan secara ringkas saja begitu. Ya, bahwa perkembangan agama Hindu itu sangat dipengaruhi oleh budaya lokal masing-masing begitu. Memang agama Hindu itu berkembang dari India, tapi luar biasa kan, perjalanan sejarahnya sangat panjang sekali. Sampai agama Hindu di Indonesia, termasuk Bali begitu, sangat besar sekali pengaruhnya terhadap masa atau zaman prasejarah dulu di Indonesia dan juga di Bali begitu. Oleh karena itulah, karena pengaruh daerah masing-masing penyebaran Hindu itu, makanya sering agama Hindu itu diberikan nama yang berbeda di belakangnya berdasarkan budaya masing-masing daerah. Maka dikenal dengan nama Hindu Bali, Hindu Jawa, Hindu India begitu, dan Hindu-Hindu yang lain namanya begitu. Nah, nama-nama di belakangnya ini ya itu adalah menunjukkan budaya masing-masing begitu. Kalau Hindu di Bali, nah lebih kental ya dengan budaya Bali karena erat kaitannya dengan warisan dari Danghyang Markandeya atau Empu Markandeya yang mengajarkan tentang ritual di Bali. Ya, yang pertama kali dilaksanakan di Pura Besakih begitu. Nah, itulah sering kita lihat sekarang pelaksanaan ritual di Bali ini. Kadang-kadang agak banyak begitu dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain. Nah, kemudian ritual-ritual ini juga ditafsir lagi, menimbulkan perbedaan-perbedaan di masing-masing desa yang ada di Bali. Nah, karena apa? Karena rujukan lontarnya yang dipakai itu berbeda begitu. Ada lontar Pluto diambil, ada dari lontar Upakara diambil, ada dari lontar Yadnya Upakara diambil begitu. Ya, makanya ini menimbulkan apa? Berbeda-beda ini. Budayanya begitu. Ya, wujud persembahannya begitu. Nah, apalagi kalau kita berkiblat pada India begitu, sudah sentuh jelas beda begitu. Nah, tapi perbedaan ini bukan berarti kita harus kita menimbulkan semacam salah paham begitu. Salah paham terhadap sesama Hindu ya. Tapi inilah memang sejarahnya harus kita betul-betul harus pahami tentang kondisi Hindu itu. Ya, kalau kita nggak tahu sejarahnya, itulah jadinya kita memberikan nama macam-macam tentang Hindu itu. Ya, karena keterbatasan sastra dipelajari. Nah, perbedaan budaya ini juga sudah ada tercantum di dalam sastra, saudara. Ya, yaitu perbedaan budaya yang diterapkan oleh masing-masing Hindu di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sebenarnya sudah ada juga dalam sastranya. Seperti ini ya, umat Bapak Ibu, umat pemirsa dimanapun berada begitu. Tentang perbedaan itu sudah dijamin juga dalam Bhagavad Gita. Dalam Bhagavad Gita bab 4 sloka 11 yang dikatakan. Nah, ini kita membaca boleh bebas kita membaca sloka ya, boleh dibaca langsung atau bisa ditembangkan begitu ya, dan macam-macamnya, atau bisa ditembangkan secara kidung Bali begitu ya. Nah, seperti tentang perbedaan budaya yang ada dalam masing-masing Hindu itu sudah ada, sekali lagi sudah ada di dalam bab 4 sloka 11 yang disebutkan ye yatamam pradpadyante tam staha via bajani aham mama warmanu vartante manusia partasar sarwasa. Nah, itu artinya apa? Wahai Arjuna, dengan cara apapun orang-orang menyerahkan dirinya kepadaku, sejauh itu pula aku akan mendekatkan diri kepada mereka dan akan memberikan berkah kepada mereka. Ya,
Memang dalam segala hal umat manusia di mana-mana akan mengikuti jalanku juga begitu. Nah, ini artinya ya bahwa Tuhan dalam agama Hindu itu akan menerima perbedaan budaya begitu. Perbedaan budaya yang dilakukan oleh masing-masing umat Hindu itu sendiri begitu. Entah dia mendekatkan diri dengan Tuhan dengan mempersembahkan ritual, bisa. Entah dengan melakukan yoga, bisa. Dengan melakukan meditasi, bisa. Mendekatkan diri dengan Tuhan dengan bhajan atau kirtanam, bisa begitu. Dan banyak lagi yang lain, saudara. Jadi budaya itu kita ketahui kan luar biasa banyaknya. Ya, segala aktivitas hidup manusia yang bersumber dari pikiran, tapi ini diharapkan tetap budaya yang dipakai untuk mendekatkan diri pada Tuhan tetap berdasarkan ketulus ikhlasan begitu. Keikhlasan hati harus dilakukan begitu. Nah, jadi itu saudara, sebenarnya berdasarkan sastra inilah sudah dijamin begitu bahwa budaya Hindu itu memang berbeda-beda sesuai dengan apa yang disebutkan dalam sastra. Itulah seperti apa yang saya katakan tadi. Ada dengan sesajen, dengan kidung, atau dengan seni musik dipersembahkan, dengan yoga, dan lain sebagainya. Semua itu akan diterima oleh Tuhan asalkan dilandasi dengan hati tulus ikhlas begitu. Nah, itu pandangan saya meluruskan apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Desa Dharmawati yang mengatakan bahwa ritual Hindu di India beda dengan ritual Hindu di Bali. Nah, kemudian berikutnya saya dengarkan juga melalui video ada pohon beringin yang disembah begitu. Nah, secara rasional kalau segala pepohonan yang diciptakan oleh Tuhan itu kan memang banyak manfaatnya dalam kehidupan manusia begitu. Sebagai tempat perlindungan, memberikan kesejukan begitu. Kemudian juga memberikan kesejahteraan begitu kepada umat manusia, memberikan oksigen dan lain sebagainya begitu. Nah, kemudian saya sekarang meluruskan khususnya mengenai pandangan sastra begitu. Nah, pohon beringin yang sudah ada di Jawa maupun di Bali atau di Indonesia begitu, itu memang dari dulu dianggap sakral begitu. Kenapa dianggap sakral begitu? Nah, kan bukan anak muluk itu jawabannya. Ya. Dianggap sakral karena pohon beringin itu adalah kalau kita lihat di dalam sastra-sastra maupun lontar-lontar di Bali, itu pohon beringin itu adalah merupakan hasil pertemuan dari antara Dewa Siwa dengan Dewi Parwati. Dewi Parwati karena pernah melakukan kesalahan begitu, makanya disuruh turun ke dunia oleh Dewa Siwa begitu. Selama 8 tahun beliau disuruh berada di dunia, di bumi ini dalam wujud Durga, dalam wujud Dewi Durga begitu. Dalam wujud Dewi Durga, dan tentu saja kalau di Bali kan agak menyeramkan ya. Menurut konsep di Bali Dewi Durga itu. Nah, kemudian setelah lama beliau berada di bumi ini begitu. Nah, kemudian Dewa Siwa menyusul kemudian keberadaan istrinya yang ada di bumi ini. Turun beliau ke dunia menyerupai raksasa yang disebut dengan Kalo Engket begitu. Nah, kemudian terjadilah pertemuan antara Dewi Parwati dengan Dewa Siwa begitu. Dari pertemuan itu kemudian jatuh air mani Siwa yang mengenai tubuh dari Dewi Durga begitu. Nah, kemudian air mani ini kemudian menjadi wujud Buta Kali begitu.
Nah, kemudian air mani yang jatuh ke tanah, inilah kemudian menjadi 3 pohon ya. Yaitu satu menjadi pohon beringin, dua menjadi pohon pule begitu. Ya, pohon beringin, dua menjadi pohon pule begitu. Nah, kemudian yang ketiga menjadi pohon kepuh begitu, Saudara. Ya. Nah, kemudian apa namanya? Makanya karena dia berhubungan terkait dengan keberadaan Dewa Siwa dengan Parwati, ketiga pohon ini begitu, Saudara ya, ketiga pohon ini. Ya, makanya pohon ini dia apa namanya mempunyai nilai sakral ya. Ya, terlebih-lebih pohon beringin ini. Ya, dikatakan tenggat kalau di Bali begitu. Nah, karena berkaitan dengan Dewa Siwa, kemagisan dari pohon beringin ini, katakanlah secara kasarnya ini merupakan anak daripada Dewa Siwa begitu, secara kasarnya. Dan memang beliau memang menciptakan hal seperti ini ya. Kalau kita lihat sih memang apa namanya dari segi proses begitu, keberadaan pohon beringin kan bisa dikatakan sebagai anak beliau begitu ya. Yang disebut dengan Dewa Siwa ini, anak daripada Dewa Siwa ini, pohon beringin. Nah, kemudian disinilah kemudian berdasarkan sejarah inilah kemudian pohon beringin itu sampai sekarang itu dianggap tenggat di Bali. Ya. Nah, kemudian itu kemudian diberikan sesajen. Ya. Dalam artian pohon beringin itu untuk umat Hindu di Bali, dalam artian itu sangat dihormati pohon beringin itu. Ya. Karena saking hormatnya orang-orang Hindu Bali itu terhadap pohon beringin yang sudah kita ketahui sejarahnya tadi, itu adalah Dewa Siwa yang menurunkan dengan Parwati itu. Makanya di Bali ya sangat dihormati pohon beringin itu. Ya, diberikan wastro ya, wastro poleng. Ya, wastro poleng itulah juga merupakan diberikan wastro ya, karena dia dianggap tenggat yang dikatakan sebagai ciptaan daripada Dewa Siwa begitu. Ya, supaya lebih beretika begitu. Ya, makanya diberikan wastro seperti itu. Ya. Nah, jadi bukan berarti orang Hindu menyembah pohon, bukan berarti begitu. Tapi lebih banyak dilihat dari apa? Manfaat daripada pohon itu. Kegunaan daripada pohon itu. Ya, yang secara skala tadi sudah saya katakan begitu ya. Salah satunya bisa memberikan kesejahteraan begitu, ketenangan begitu kepada umat Hindu khususnya di Bali. Dan juga secara niskala kalau kita bisa memperlakukan pohon itu dengan baik, dia akan juga ikut memberikan kedamaian terhadap jagat Bali ini. Ya, karena salah satu-satunya pohon seperti pohon beringin itu adalah merupakan ciptaan daripada Dewa Siwa sendiri dengan Parwati. Nah, kemudian ada lagi 2 pohon, ya, pohon pule ataupun disebut dengan pohon kepuh itu ya. Pohon pule ataupun disebut dengan pohon kepuh begitu. Nah, terutama yang sering dipakai, nah seperti yang sering dipakai untuk untuk tapel ya, untuk kesenian begitu, untuk tapel rangno, tapel barong begitu. Biasanya inilah pohon sering dipakai kayu dari pule ini. Sampai sekarang, meskipun zaman modern sekarang, sampai sekarang masih tetap ini dipakai. Ya, memang terus ditelusuri orang-orang Hindu yang bergerak, yang menyungsung itu, terutama ya di Pura Dalam itu masih sering itu dipakai, dicari-cari begitu. Ya, pohon pule ini untuk bisa dipakai sebagai tapel kesenian itu, tapel rangno, tapel barong ataupun tapel yang lain. Ya, karena ya nilai kesakralannya lain dari pohon-pohon yang lain yang ada ya, yang diciptakan oleh Tuhan di bumi ini begitu. Itu mempunyai nilai sakral begitu. Sehingga tapel atau yang dibuat dari pohon ini ya taksunya lebih kuat dia ya. Nah, itu ya saudara, para pemirsa dimanapun berada. Nah, itu partisipasi saya begitu ya terhadap apa yang disampaikan oleh Desa Dharmawati begitu ya.
tentang kesalahpahaman tentang Hindu Bali begitu. Itu sumbang saran saya begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan begitu ya, ini merupakan memberikan suatu pencerahan begitu kepada umat Hindu Bali begitu. Maaf, ini pengamatan saya ya yang dikemukakan dalam video itu. Nah, ada dikatakan di sana juga ya, setan dijemput ya, setan dijemput dan disembah begitu. Nah, ini yang dimaksud mungkin oleh Ibu Desa Darmawati ini adalah mungkin yang dimaksud yang disebut dengan setan itu mungkin energi negatif alam yang disebut dengan setan ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Desa Darmawati itu. Nah, dalam ajaran Hindu, nah terutama di Bali, ada dalam lontar Siwagama begitu ya, ada dalam lontar Siwagama, setan yang dimaksud di sini sering disebut dengan Buta Kala begitu ya, atau dalam lontar Kala Tatwa disebut sebagai Buta Kala. Buta yang berarti alam, berarti sesuatu yang sudah ada begitu. Nah, kala itu diartikan sebagai waktu begitu ya. Jadi waktu itu dikuasai oleh energi begitu ya. Nah, Buta Kala itu dapat diartikan kalau kita gabung secara keseluruhan, Buta Kala, Buta yang berarti alam, Kala berarti waktu begitu. Nah, alam atau tempat berpijak kita sekarang di bumi ini kadang kan bisa memberikan energi positif maupun energi negatif begitu. Tergantung cara kita sekarang mendekatkan diri pada alam. Yang mana lebih dominan akan diberikan oleh alam itu? Energi positif apa energi negatif begitu. Nah, tergantung manusia sekarang dalam mengelola alam ini. Kalau kita lihat sekarang perkembangannya, lebih cenderung sekarang alam itu lebih banyak memberikan energi negatif pada manusia. Seperti sekarang ini kayak ada corona virus yang berkepanjangan sampai sekarang. Sudah 1 tahun lebih mungkin ya keberadaan virus itu belum juga sampai hilang. Nah, mungkin kita perlu lagi mengoreksi diri ya, masing-masing umat manusia, di mana mungkin kesalahan kita dalam berhubungan dengan alam begitu. Ya, sehingga energi negatif yang diberikan alam itu. Ya, energi negatif inilah sering yang di bahasa Indonesia kan sering disebut dengan setan ya. Nah, yang dikatakan dalam video itu. Nah, ini maksudnya umat Hindu mendekatkan diri sama energi negatif, kemudian bahkan diberikan sesajian begitu. Energi negatif itu kan berada di mana-mana ya, bahkan pada diri manusia ada energi negatif begitu. Sehingga dikatakan dijemput, dikatakan energi negatif itu maksudnya apa? Diberikan sesajen, diberikan segehan, diberikan caru begitu dan lain sebagainya. Itu maksudnya apa? Energi negatif itu disupat biar menjadi energi positif begitu. Ya, maksudnya disupat maksudnya apa? Diperlina energi negatif itu agar manusia itu memberikan pengaruh, dalam artian dalam diri manusia itu tidak ada energi negatif lagi ya, dalam artian nilai positif lah yang lebih banyak ada dalam diri manusia itu. Nah, memang itu kalau kita kaitkan dalam kitab Bhagavad Gita begitu. Kalau energi negatif itu kan sering disebut dengan sifat-sifat Asuri Sampat ya, para pemirsa. Ya, kalau di Bhagavad Gita disebut dengan sifat-sifat Asuri Sampat. Ada 2 hal yang berpengaruh dalam kehidupan manusia. Sifat Daiwi Sampat atau sifat para dewa-dewa dan sifat Asuri Sampat begitu. Nah, kemudian bagaimana cara mengendalikan sifat raksasa ini? Sifat setan ini atau sifat Asuri Sampat ini. Makanya kalau di Bali dikenal dengan apa? Dihormati dengan mempersembahkan sesajen. Sesajen itu kan macam-macam dia. Mempersembahkan caru maupun segahan dan lain sebagainya. Ataupun menyembelih atau disebut dengan
mempersembahkan siap selam, kucit butuan, dan lain sebagainya, nyomyo ya. Dalam artian itu nyomyo. Nyomyo energi negatif akan menjadi energi positif ya, itu maksudnya. Itu sudah juga dijelaskan di dalam sastra begitu, di dalam Pancamaweda maupun dalam Lontar. Ya, saudara-saudara sekalian begitu. Nah, kemudian kalau di Bali dikenal dengan adanya leluhur begitu. Nah, kalau kita pikirkan lagi keberadaan leluhur itu, kan ini luar biasa ya saudara, jasanya leluhur itu kepada kita begitu. Nah, salah satunya apa? Mengadakan kita hidup di dunia ini. Oleh karena itu wajar ya kita menghormati leluhur, atau lebih hormat lagi terhadap leluhur, memuja leluhur begitu. Oleh karena itu Hindu di Bali sering dikenal dengan memuja Tuhan, dewa-dewa, leluhur, dan kemudian juga menghormati makhluk yang lebih rendah begitu. Yang kemudian bisa dilakukan dengan apa? Ritual. Atau silakan dipilih ya jalan manapun begitu. Kan seperti apa yang dikatakan tadi ya dalam bab 4 sloka 11 ya, jalan manapun yang ditempuh wahai putra Kunti, asalkan dilakukan dengan ketulus ikhlasan, di mana-mana mereka akan menuju ke arahku juga. Nah, apalagi sastra yang sudah menjelaskan seperti itu. Nah, mau tidak mau, dan memang itu warisan dari Tuhan diturunkan kepada manusia, layak kita harus percayai begitu ya, karena kita tidak bisa melihat langsung begitu zaman sekarang ini. Tuhan hanya bisa dirasakan melalui apa ya, melalui getaran yang ada di sekitar kita begitu ya, karena pada zaman kali juga ini kemampuan spiritual manusia kan sudah merosot begitu. Oleh karena satu-satunya jalan untuk mengetahui kebenaran yang paling benar adalah yang terdapat di dalam sastra itu sendiri. Yang sastra dalam agama Hindu sangat luar biasa banyaknya. Nah, demikian saudara, para pemirsa, adik-adik mahasiswa dimanapun berada. Demikian partisipasi saya, atau semacam bentuk meluruskan pemahaman yang salah yang disampaikan oleh Ibu Desak Made Darmawati. Nah, semoga apa yang disampaikan kepada Ibu Desak Made Darmawati, saya mohon Anda sebagai juga seorang dosen begitu, hendaklah tetap menghormati begitu agama leluhur Anda, dan dimanapun Anda berada sekarang begitu, dan tetap juga meningkatkan pemahaman Anda terhadap agama-agama yang ada di Indonesia, terutama agama yang Anda anut sekarang begitu, dan tetap menghargai agama leluhur Anda yang sudah Anda tinggalkan begitu. Nah, baik saudara, adik-adik dimanapun berada, saya tutup wacana saya kali ini. Sebagai akhir kata, saya ucapkan salam Parama Santi. Om Santi, 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 Om.